Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Namira Kota Lamongan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namira yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga besar Al-Akh Bapak Haji Helmi Reza, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia rahmat dan barakah pada keluarga dan usaha beliau. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di malam hari ini, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat-nikmatnya yang tentunya kita tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu menghitung-hitung nikmat-nikmat tersebut. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan pada malam hari ini adalah nikmat diberikannya kita kesempatan oleh Allah untuk mengoptimalkan ibadah di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ketahuilah Bapak Ibu sekalian, di dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala berfirman, dan saya yakin Bapak Ibu pasti hafal dengan ayatnya. Allah berfirman di surat yang ke-89 Al-Fajr, di ayat yang pertama dan ayat yang kedua, Allah berfirman, wal fajr walayalin ashr, yang artinya demi fajar dan malam yang 10. Kata para alim ulama, yang dimaksud dengan demi malam yang 10, maka para ulama salaf mengatakan ada 3 waktu dari 10 hari yang utama. 3 waktu dari 10 hari yang utama. Yang pertama adalah 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang kedua, 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, di dalamnya banyak amalan-amalan, di antaranya ibadah haji dan kurban. Dan yang ketiga,
10 hari yang pertama di bulan Muharram, insya Allah bulan depan, yaitu di dalamnya ada Ashura. Inilah 3 waktu dari 10 hari yang utama di dalam Islam. 10, 10, dan 10. Dan kita saat ini sedang berada pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Ketahuilah Bapak Ibu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min amalin azka indallahi azza wa jal wala a'zama ajran min khairin ya'maluhu fi ashril adha." Artinya, tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada amalan yang lebih besar ganjaran pahalanya di sisi Allah daripada kebaikan yang dikerjakan pada 10 hari yang pertama dari Idul Adha, ya kita saat ini sedang berada di dalamnya. Makanya mungkin Bapak Ibu dalam hati bertanya, memangnya amalan yang perlu ditingkatkan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini apa? Maka mau ndak mau jawabannya adalah dari sekian banyak amalan, memperbanyak membaca takbiran Bapak Ibu. Lu memang sudah takbiran, Pak, Bu. Takbiran untuk Idul Adha itu ada 2. Yang pertama namanya takbir mutlaqah, dan yang kedua takbir muqayyadah. Takbir mutlaqah itu adalah takbiran yang tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan jumlah bilangan, dan tidak terikat dengan tempat. Bebas. Dan itu dilakukan sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai 13 Zulhijjah. Berarti 13 hari takbirannya. Makanya panjenengan yang lagi berkendara, nyetir mobil, motor, maka takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Terus itu, termasuk ibu-ibu lagi beraktivitas dalam rumah tangga, terus tanggal 1 sampai 13. Itu namanya takbir mutlaqah. Sedangkan yang kedua takbir muqayyadah. Namanya saja muqayyad, terikat. Takbiran ini terikat dengan waktu, tempat, dan tentunya diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kapan dimulainya? Sejak tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Lalu berakhirnya 13 Zulhijjah. Berarti jumlah harinya 5 hari. 9, 10, 11, 12, 13. Dan itu dilakukan setiap selesai sholat fardu. Lah itu namanya takbir muqayyadah. Jadi ketika kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka kata para alim ulama, zikir dulu sampai sebatas Allahumma antas salam wa minkas salam. Jadi setelah astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta yadal jalali wal ikram, baru kemudian takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu terus itu. Setelah itu baru dilanjutkan zikirnya. La ilaha illallah wahdahu, dan seterusnya. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima, dan seterusnya. Jadi dilakukan setiap selesai sholat. Mulai tanggal 9 sampai 13. Itu yang muqayyad. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sunnah Nabi ini, yaitu takbiran mutlaqah dan muqayyadah. Dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan masih banyak lagi tentunya amalan-amalan yang disyariatkan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Bapak Ibu sekalian, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk duduk sejenak, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui talabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan duduknya kita malam hari ini di salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini tercatat sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil mizan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini seperti biasa kajian kita Selasa pekan ketiga. Materinya membahas kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kitab yang berjudul Al-Kabair. Kitab yang di dalamnya berisi tentang dosa-dosa besar. Menurut catatan saya, bulan yang lalu, di bulan Mei, kita telah menuntaskan dosa besar yang nomor 5. Tentang tidak membayar zakat. Betul itu ya? Mudah-mudahan masih ingat. Bulan yang lalu, tidak membayar zakat. Maka hari ini urutan kitabnya. Kita urut aja yang nomor 6. Dosa besar ke-6. Apa itu? Uququl walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Sikap durhaka kepada kedua orang tua. Ayah dan ibu. Baik. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kajian kita selalu kita bagi menjadi 2 kan? Yang pertama dalil-dalil dulu, setelah itu penjelasan-penjelasannya. Kita awali dulu dalilnya Bapak Ibu ya. Dalil yang menunjukkan durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar. Dalilnya Bapak Ibu banyak. Lebih dari 10. Mengingat waktu kita terbatas. Saya pun tadi datangnya juga sedikit terlambat. Mohon maaf. Karena di luar bayangan kami tentang kondisi jalan yang begitu kredit. Maka saya bacakan beberapa saja. Mudah-mudahan beberapa dalil ini mewakili dari sekian banyak dalil yang ada. Sebenarnya lebih dari 10 ini. Kita bacakan beberapa saja. Yang pertama, dalil pertama. Mungkin nanti bisa dibantu Ustadz. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran. Suratnya surat yang ke-17. Surat Al-Isra. Ya. Ayatnya Bapak Ibu, ayat yang ke-23. Saya yakin ayat ini familiar di telinga kita. Bahkan sebagian kita insya Allah sudah pada hafal. Ya. Al-Isra ayat 23. Allah Ta'ala berfirman. Surat yang ke-17 ayat 23. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Baik, kita dengarkan terjemahnya, silakan. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia. Terus. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, sebelum ayatnya terjemahannya dilanjutkan. Panjenengan ketika membuka lembaran-lembaran dalam Al-Quran, ayat demi ayat dalam Al-Quran, maka ternyata di dalam Al-Quran ada ayat-ayat itu yang selalu bergandengan. Tidak pernah dipisah. Contoh, ayat tentang sholat dan zakat. Itu mesti gandengan. Allah selalu berfirman, wa aqimus sholat wa atuz zakat. Selalu gandengan. Tegakkan sholat, tunaikan zakat. Mesti gandengan. Nggak mungkin dipisah. Contoh lagi,
Sholat dengan sabar. Mesti gandengan. Wasta'inu bis sabri wassalah. Itu mesti gandengan. Termasuk ayat tentang disuruh kita menyembah Allah. Dan mesti berikutnya disuruh berbakti kepada orang tua. Gak mungkin dipisah. Gak mungkin. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Mesti gandengan. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak. Sampai-sampai di dalam hadis Nabi bersabda, ridallah fi ridal walid wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah bergantung dengan ridha orang tua, digandengkan. Murka Allah bergantung dengan murka orang tua, gandengan. Termasuk ayatnya yang kita dengarkan tadi, terjemahannya. Iya. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, ibu dan bapak. Selalu bergandengan. Silakan, termasuk iman kepada Allah dan hari akhir. Itu juga gandengan. Amanu billahi wal yaumil akhir. Rukun iman nomor 1 dan rukun iman nomor 5 mesti gandengan. Apalagi hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut atau aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, mesti gandengan rukun iman nomor 1 dan rukun iman nomor 5. Begitu juga dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya ada ayat-ayat itu yang bergandengan gak dipisah. Salah satunya ini. Minta tolong diulang lagi Ustadz. Silakan Ustadz. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Lanjut. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, sudah sepuh, lansia, lanjut. Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan cis, nggak boleh. Lanjut. Dan janganlah engkau membentak keduanya. Jangan dibentak. Terus. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kata para alim ulama, salah satunya kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwasanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Hasan putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau berkata, seandainya ada kata yang lebih kecil daripada ada kata yang lebih kecil daripada lebih kecil daripada lebih kecil itu, niscaya Allah pasti melarangnya. Ini menunjukkan gak boleh ketika kita diperintah oleh orang tua. Hala mama ini gak boleh. Cis, gak boleh. Sampai seperti itu. Berarti ini menunjukkan wajib berbakti kepada orang tua. Dan salah satu bentuk durhaka adalah mengucapkan atau atau itu ya. Baik. Sekarang kita lanjutkan, silakan. Kita lanjutkan dalil nomor 2. Dalil yang nomor 2 di dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib Ustaz, jilid 5. Nah itu yang sudah panjenengan siapkan itu. Nomornya 2508. 2508. Kita dengarkan dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu an. Silakan Ustaz. 2508. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Salasan. Nabi mengucapkannya sampai 3 kali. Silakan Ustaz. Dari Abu Bakrah radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa isi sabdanya? Maukah saya sampaikan kepada kalian tentang dosa-dosa yang paling besar? Apakah kalian mau? Aku tunjukkan dosa besar yang paling besar.
Bi akbaril kabair. Sudah besar, paling besar. Dedengkotnya dosa. Itu Nabi mengucapkannya, Ustaz. Lanjut. Diucapkan 3 kali. Diucapkan 3 kali. Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku tunjukkan, aku beritahukan dosa besar yang paling besar. Lalu kemudian qulna bala ya Rasulullah. Silakan. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Tentu kami mau wahai Rasulullah. Apa itu? 1. Asyirku billah. Silakan. Beliau bersabda, mempersekutukan Allah. Nomor 1 syirik. Dosa besar paling besar. Lihat. Yang nomor 2, Anda akan kaget. Digandengkan lagi sama Nabi. Setelah menyekutukan Allah, maka yang kedua, wa uququl walidaini. Silakan. Durhaka terhadap kedua orang tua. Loh, mesti gandengan. Selalu gandengan. Ayat hadis, Allah orang tua. Allah orang tua. Mesti gandengan. Bapak Ibu sekalian, durhaka kepada kedua orang tua. Lalu yang ketiga, wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qauluz zur wa syahadatuz zur fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Silakan. Pada saat itu beliau bersandar lalu duduk dan bersabda. Untuk menjelaskan dosa yang nomor 3 ini, awalnya Nabi itu ketika menjelaskan syirik dan durhaka kepada orang tua, Nabi duduknya bersandar. Untuk yang terakhir ini, Nabi tidak menyandarkan badannya. Nabi agak tegak duduknya. Lalu kemudian, ketahuilah dan juga ucapan palsu dan kesaksian palsu. Orang yang suka memberikan kesaksian palsu, itu dosa besar, paling besar. Beliau terus mengulang-ulanginya hingga kami mengatakan mudah-mudahan saja beliau diam. Ya, mudah-mudahan saja beliau berhenti. Terus diulang-ulang. Pertama syirik, kedua durhaka, 3 saksi palsu. Syirik, durhaka, terus diulang-ulang. Sampai kata para sahabat, mudah-mudahan beliau diam. Ini dosa besar yang paling besar. Berarti kalau gitu durhaka kepada orang tua sudah masuk materi kita. Dosa besar. Nanti saya tunjukkan contoh-contohnya. Anak-anak durhaka kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebab yang namanya fenomena munculnya anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Zaman sekarang ini luar biasa. Mulai dari anak melawan orang tuanya. Dan ini sudah dianggap sesuatu yang lumrah. Orang tua dihina. Orang tua dicaci maki, orang tuanya dighibah, dibicarakan aibnya, tidak disapa, dipaksa untuk menuruti kemauannya. Ya, bahkan sampai diusir. Bayangkan, bahkan pernah terjadi sempat viral waktu itu di layar kaca kita, seorang anak yang tega memeja hijaukan orang tuanya, dituntut di meja hijau pengadilan. Ya, dia lupa kalau yang menyusui dia adalah orang tua tersebut. Dia lupa kalau dia keluar dari rahim orang tua tersebut. Masalahnya sepele, hanya masalah warisan, masalah yang sifatnya duniawi. Bahkan ada juga berita yang bikin kita mengelus dada, seorang anak yang tega membunuh orang tuanya lantaran tidak diberi uang jajan. Rumahnya dibakar dan seorang tuanya gara-gara tidak diberi uang saku. Itu ada di layar kaca kita. Maka fenomena seperti ini banyak terjadi. Makanya Nabi SAW sudah menjelaskan 14 abad yang silam. Nabi menjelaskan tentang tanda-tanda kecil kiamat. Salah satunya adalah budak wanita melahirkan majikan. Budak wanita melahirkan majikan. Katanya ulama, yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan majikan, maknanya ada 2. Makna yang pertama, munculnya banyak peperangan. Sehingga wanita ditawan, diperbudak, lalu dizinai. Disetubui sampai hamil, lalu melahirkan anak, maka statusnya anak
tidak ikut ibunya. Status anak ikut majikan. Ini yang dimaksud budak wanita melahirkan majikan. Banyaknya peperangan lalu wanita diperbudak. Nah, tetapi saya pribadi lebih condong kepada makna yang nomor 2. Yang dimaksud dengan budak wanita melahirkan majikan adalah munculnya anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai tuan. Sedangkan orang tuanya diperbudak. No, seperti itu. Banyak yang kayak gini Ustaz. Banyak. Contohnya banyak. Iya. Dia kerja. Istrinya kerja. Anaknya disuruh ngomongkan yaitu orang tuanya. Iya. Saya sering melihat ada ibu-ibu itu sambil gendong anak kecil gitu ya. Atau ditaruh di apa itu? Stroll itu ya. Nah itu di jalan, bawa jalan-jalan saya tanya. Cucunya Bu? Iya Pak Ustadz, cucu saya. Oh Masya Allah. Loh kemana putranya atau putrinya? Anak saya kerja, mantu saya juga kerja. Dalam hati saya, jadi pembantu. Jadi pembantu. Orang tua bukan waktunya ngurusi kayak begini. Orang tua itu waktunya duduk manis, zikir, ibadah. Bukan mengurusi, bersihkan popoknya, gantikan pampersnya. Bukan. Ojo diriwui kayak gini. Orang tua itu. Dia itu waktunya duduk manis, menikmati masa tuanya dengan ibadah, dengan tenang. Bukan kayak begini. Ya ini munculnya anak-anak yang memposisikan dirinya sebagai tuan. Mentang-mentang sing belanjani ibu dia. Nah, itu. Banyak enggak model kayak begini? Enggak ada di sini ya? Enggak ada. Oleh karena itu hati-hati. Makanya nanti kita lihat contoh-contohnya. Sekarang dalil yang nomor 3 Bapak Ibu. Dalil yang nomor 3 masih di kitab yang sama, Sahih Targhib wa Tarhib, nomornya 2513. Lah, ini tidak kalah horornya ini. 2513 kita baca. An Abi Umamah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun la yaqbalullahu azza wa jal minhum sarfan wala adlan, akun wa mannan wa mukadzibun biqadar. Silakan. Dari Abu Umamah radhiyallahu an, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi sabdanya? Ada 3 golongan manusia yang mana 3 orang yang mana Allah tidak menerima amalan yang fardu dan yang sunnah dari mereka. Na'udzubillah min dzalik. 3 orang. Fardunya sama sunnahnya enggak diterima. 5 waktunya, qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, duhanya, Ramadannya, Senin Kemisnya, Ayamul Bidnya, 6 hari setelah Ramadan, Arafah, Asyura, semuanya. Hajinya, umrahnya, zakatnya, sodakonya. Semua enggak diterima oleh Allah. Siapa 3 orang ini Ustaz? 3 orang yang fardu dan yang sunnah nggak diterima oleh Allah. 1 Ustaz, silakan. Yaitu orang yang durhaka. Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Ini yang pertama ini. Nomor 2. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang yang suka undat-undat, mengungkit-ungkit pemberian. Iya. Kamu itu kalau ndak karena saya, gak iso kon koyo ngene, kabeh aku. Undat-undat. Seorang suami juga pernah undat-undat istrinya. Pernah. Ya. Kamu kalau tidak tak nikahi, kamu nggak kaya seperti ini. Ya. Semua ini siapa kalau tidak saya? Ada suami model kayak begini. Itu tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Hati-hati. Undat-undat. Undat-undat. Orang tua bisa tidak Ustaz? Undat-undat ke anaknya? Bisa. Ada orang tua bilang sama anaknya, Mama kurang apa sama kamu nak? Kurang apa? Kemarin kamu minta sepeda, papamu belikan. Kemarin minta PS, mama belikan. Tapi apa buktinya? Apa kurangi? Oh ya, habis itu amalannya. Nggak diterima oleh Allah. Maka jadilah orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas. Ya, jadi jangan suka undat-undat, ungkit-ungkit. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3 Ustaz, silakan.
dan yang mendustakan takdir. Orang yang tidak beriman dengan rukun iman yang keenam. Mereka mendustakan takdir. Siapa yang seperti ini kelompoknya? Qadariyah. Makanya Nabi mengatakan 2 kelompok dari umat ini. 2 kelompok. Jadi 14 abad yang silam Nabi itu sudah mengatakan. Ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis ini di dalam kitab silsilah hadis sahih. 2 kelompok dari umatku ini yang mereka tidak akan menemui aku di telaga. Mereka diusir, mereka tidak berada di telagaku Al-Kautsar. Siapa itu? Yang pertama Qadariyah, yang kedua Murji'ah. Lah Qadariyah ini mereka tidak beriman dengan takdir. Lah kalau Murji'ah beda lagi. Kelompok yang dia meyakini orang yang baik, soleh dengan orang yang akhlaknya buruk, imannya sama. Imannya sama. Orang soleh sama pelaku maksiat, imannya sama. Menurut mereka, iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu statis. Lah terus yang benar gimana? Menurut Ahlus Sunnah, maka Ahlus Sunnah menetapkan al-imanu yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankus bil maksiyah. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah karena ketaatan kita kepada Allah. Dan drop berkurang karena maksiat yang kita lakukan. Itu yang benar, pemahaman yang benar. Kita kembalikan ya ke materi kita. Jadi inilah dampak buruk anak yang durhaka kepada orang tua. Amalan fardunya, amalan sunnahnya tidak diterima oleh Allah. Sekarang kita lanjutkan dalil berikutnya. Kita tambah lagi. Coba dibantu Ustadz dalil berikutnya. Sahih targhib wa tarhib. Nomor hadisnya Sahih targhib wa tarhib. Ya. Kita langsung aja, yaitu terakhir ini ya. Saya buat yang terakhir ini. Sahih targhib wa tarhib. Nomor hadisnya 2514. Satu nomor berikutnya. 2514 dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Silakan Ustaz. Dari Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal kabair. Termasuk dosa besar adalah cacian seseorang terhadap kedua orang tuanya. Termasuk dosa besar anak yang mencaci maki ibu bapaknya. Para sahabat bertanya, mana mungkin anak itu mencaci maki orang tuanya, wahai Rasulullah? Apa ada anak tega mencaci maki orang tuanya? Sekarang kita dengarkan pertanyaan mereka. Silakan Ustaz. Mereka berkata, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah mungkin terjadi seseorang mencaci kedua orang tuanya? Lihat jawabannya Nabi. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, ia mencaci maki ayah orang lain. Dia mencaci maki bapak orang lain. Dan ternyata orang itu, lanjut. Lalu orang itu mencaci maki ayahnya. Sama saja. Terus kemudian. Dan ia mencaci maki ibunya. Terus. Lalu orang itu mencaci maki ibunya. Kadang-kadang kalau guyon, hati-hati. Dia mencaci maki. Bapakmu itu memangnya iku biyen ya. Ndak terima orang ini. Masih bapakmu yang ngono. Sama. Ya. Itu. Ibumu itu biyen. Wis. Ndak terima dia. Dia mengolok-olok ibunya. Ibumu biyen yang ngono. Nah, sama dengan dia mencaci maki ibu bapaknya. Jangan hati-hati. Ini dosa besar, Bapak Ibu sekalian. Hati-hati. Ya. Kita lanjutkan sekarang penjelasannya. Ya. Penjelasannya Bapak Ibu sekalian, di antara yang bisa kami sampaikan adalah yang pertama penjelasannya ini. Uququl walidain, durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Jelas, dalilnya tidak perlu kita bacakan lagi. Ini nomor 1 penjelasannya. Yang nomor 2, saya akan tunjukkan fenomena contoh-contoh uququl walidain.
bentuk-bentuk anak itu masuk kategori durhaka kepada kedua orang tua. Ternyata para alim ulama itu memberikan contoh lebih dari 20 Bapak Ibu. Jadi mohon maaf ya, kami sebutkan beberapa saja ya, mudah-mudahan mewakili itu ya. Jadi kalau ada di masyarakat kita, ada seorang anak melakukan salah satu dari 20 itu, maka dia termasuk anak yang durhaka. Anak durhaka. Dan melakukan dosa besar. Apa itu Ustaz? Satu. Yang pertama ini. Contoh-contoh anak itu masuk kategori durhaka sama orang tua. Jadi supaya enak kalau dikasih contoh begini. Yang pertama, suka menyusahkan orang tua dengan perkataan dan perbuatan. Suka menyusahkan orang tua. Contohnya, tidak mau mengerjakan sholat. Nak, sholat nak. Ya, sholat. Halah bu. Ya. Seta. Ini. Ya. Terus menolak seruan orang tua mengajak kebaikan. Nak, ibu gak sekolah nak. Ibu itu orang pinter. Tetapi kalau kamu mau mendengarkan mama, dengarkan ibu. Yang kamu lakukan itu ndak boleh nak. Ndak boleh. Ibu ropo bu. Nah ini satu. Masuk durhaka ini. Durhaka ini. Nomor satu. Nomor dua. Yang nomor dua. Bapak ibu sekalian. Yang nomor dua adalah suka bermuka masam di hadapan orang tua. Jadi kalau ketemu orang tua itu wajahnya itu tidak wajah ceria. Tetapi bermuka masam. Termasuk kata-katanya. Jadi kalau dia sama teman-temannya ini. Guyon. Kakak-kakak. Ya apa rek? Ya apa? Acara ya apa? Ibunya telepon. Kering. Ya. Ya kenapa bu? Ya. Allah. Banyak nggak ya model kayak gini? Kalau sama temannya dia bermuka manis. Begitu yang telepon ibunya. Oh apa sih bu? Iya ya bu. Masya Allah. Durhaka. Yang berikutnya contoh yang lain. Tidak suka menemani orang tua saat dibutuhkan. Nggak seneng menemani orang tua. Ada orang tuanya bilang, nak, konek duwe rezeki nak, ibu umroh nona. Mudah-mudahan kau dikei rezeki. Ya, usahamu lancar, umroh no ibu nak nek duwe rezeki. Apa katanya? Oh banyak alasannya. Bu ngene iki Bu, semenjak dicekel Muhammad bin Salman, MBS iki ruwet umroh iki Bu. Syaratnya ngene. Intinya ndak. Tapi begitu istrinya yang minta, "Bang, ini kan liburan anak sekolah, Bang. Ayo kita healing, Bang." Kemana? Di sana Singapura. Ayo. Saknyet. Jadi kalau sama istrinya kudu. Tapi sama ibunya pelit bakhil. Durhaka ini. Durhaka. Padahal orang tua itu kalau sambatan, nak, sikile ibu ini cekot-cekot nak ini. Itu kalau anaknya ngerti. Ayo bu, melok aku. Lo kemana? Istilah takjak. Jalan-jalan. Apa kesukaannya dia, makanannya, atau dia senengnya apa? Lihat nanti setelah bepergian keliling pulang. Ya Allah nak, waras sikile ibu nak, alhamdulillah. Orang tua itu tidak minta apa-apa. Cuman anaknya tidak ngerti. Ya, istrinya tok dimuliakan. Begitu orang tuanya, terutama anak laki-laki ya, bakti bapak-bapak ini, termasuk saya, bapak-bapak, sama orang tua kita, itu abadi. Tidak putus. Sedangkan ibu-ibu ini baktinya sama bapak ibunya, itu selesai di meja nikah. Ketika laki-laki suaminya, calon suaminya, mengucapkan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madhkur. Saya terima nikahnya Fulana binti Fulan. Selesai. Dia wajib abadi. Tidak putus sama suami. Surganya istri, bakti sama suami. Surga bapak-bapak, bakti sama orang tua. Abadi. Lah kok lebih memuliakan istri ketimbang orang tua? Ayo. Ya apa ini diterusno ta? Terus ta ini? Terus ya? Baik. Kita lanjut. Contoh yang lain. Suka membodoh-bodohi orang tua.
Contohnya, contoh ini testimoni. Saya datang ke rumah seseorang. Masya Allah orang ini. Lalu kemudian duduk, ngobrol. Lalu orang tua ini jamaah saya ya. Dia tanya, nomornya Pak Ustadz ini berapa? Iya, tolong tak catatnya. Oh iya, nomor saya. Sebentar. Dipanggil anaknya. Nak, sini nak. Tolong nomornya Abu Aslam ini masukkan di HP-nya Abi. Saya ini Ustadz mata rodok gak ketok Ustadz. Terus HP sekarang canggih-canggih. Jadi saya tidak bisa. Makanya minta tolong anak ini. Apa kata anaknya? Saya dengar langsung. Apa kata anaknya? Abi ki gaptek. Gaptek. Iya, Abi ini gaptek. Mama ini lola. Loadingnya lambat. Mama ini jadul. Zaman dulu. Membodoh-bodohi orang tua. Durhaka. Orang tuanya bilang sama saya, ya Pak Ustadz arek saiki. Bapak papai di gaptek-gaptek. Anda jangan tertawa. Putra antum ini masuk kategori ukukul walidain, durhaka. Karena dia membodoh-bodohi orang tua, nggak boleh. Meskipun anak sekolah S3, maka tetap dia TK di hadapan ayah dan ibunya. Nek bapak duwe usul loh, nak ya bapak kak sekolah cuman, oh iya Pak. Iya Pak. Insya Allah Pak ya. Insya Allah. Iya Pak. Meskipun S3. Jangan minteri. Ada yang model kayak begini. Kita lanjut. Lihat wajahnya kok tegang semua begini ya. Terus contoh yang lain. Suka menghina masakan orang tua. Anaknya tanya, Bu, masak apa? Ibu ndak masak, nak. Ibu ndak enak badan. Ada masakan kemarin itu rawon. Kalau kamu mau isi itu aja makanan. Masih banyak kok. Apa kata anaknya? Ya Allah Bu, wingi rawon. Sekarang rawon. Rawonnya lihat aku bosen. Ya Allah. Saya mau tanya, rawon itu kalau tambah nginep, tambah enak apa enggak? Oh, memang dia bisa masak soalnya. Bisanya nyacat. Nah itu. Apa Bu, iki Bu, tempe iki Bu, tahu ini Bu. Ya Allah Bu, kena angin ke kanan, miring ke kanan. Kena angin ke kiri, miring ke kiri. Jangan menghina masakan orang tua. Ya apa nak, masakane ibu enak tak? Masya Allah. Tangani ibu number one. Sak Lamongan gak ono kecuali itu. Padahal asin. Ya. Jangan menghina masakan orang tua. Ya, baik. Terus kemudian contoh yang lain, saya nggak tahu ini nomor berapa, silakan dikasih nomor sendiri. Contoh yang lain, suka memotong pembicaraan orang tua. Orang tuanya usul kepada anaknya, nak, kalau bapak punya usul lo ya, iki nek kon trimo lo ya, itu koyo itu gak isa Pak. Ya, cara berpikir bapak iki zaman biyen, Pak. Arek nom saiki itu pikirannya orang belum selesai ngomong langsung dipotong, gak iso. Ada anak model kayak gini. Suka memotong pembicaraan orang tua. Ini. Contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Ya. Suka mencela orang tuanya di hadapan orang lain. Suka menghibah atau membicarakan aib atau mungkin kekurangan orang tua kita di depan orang lain. Oh, banyak kayak gini. Seorang anak sama orang tuanya jalan dituntun orang tuanya. Iya, terus datang temennya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh iya Pak, gitu. Iya. Lu siapa ini? Ini bapak saya. Iya, bapak saya ini sudah sakit 3 bulan. Iya, terus ya mulai pikun-pikun gitu. Dipikun-pikun bapak. Nggak boleh. Nggak boleh. Bukan anak yang berbakti. Jangan merendahkan orang tua. Terus kemudian diantaranya adalah mencemarkan nama baik orang tua. Mencemarkan. Ini bentuk durhaka ini. Anaknya utang sana, utang sini. Yang nutupi mesti orang tuanya. Tutup sana, utang sana. Ya Allah nak wis pokoknya ibu isi nanek ngene terus nak. Yang nutupi ibunya. Nutupi ibunya. Nutupi utang anaknya. Ya. Namanya orang tua pasti bela anaknya. Itulah orang tua. Itu. Tetapi anaknya tidak paham. Nah itu ya. Jadi suka
mencemarkan nama baik orang tuanya, melakukan perbuatan jahat, mencuri, berzina, naudzubillah min dzalik. Sehingga nama baik orang tua kebawa-bawa. Nah, itu ya. Baik. Terus di antaranya yang lain adalah selalu orang tua dijadikan alasan atas udurnya. Oh, banyak anak kecil zaman sekarang seperti ini. Banyak sekali seperti ini. Saya dulu, mohon maaf Bapak Ibu, cerita sedikit, tidak ada maksud lain. Saya dulu sempat mengajar di 4 sekolah negeri. Ya, di SDN Gilang, SDN Trosobo, dekat Perumahan Pejayaan Nugra, itu termasuk di SDN Keramat Jegu. Semuanya wilayah Sidoarjo ini Bapak Ibu. Saya mengajar waktu itu. Lah itu kalau ada murid saya kalau telat. Ya, bahkan ada SMP juga waktu itu. Kalau ketika murid itu telat, saya tanya, kenapa kamu kok telat? Selalu yang dijadikan alasan orang tua. Iya tadi itu waktu mau berangkat itu, Pak, saya itu disuruh orang tua. Saya suruh bantu orang tua. Orang tua saya lagi sakit, macam-macam. Intinya orang tua. Betul ini, saya telepon orang tuanya. Betul ibu tadi menyuruh anaknya ini. Betul ibu dalam kondisi sakit, bapak sakit. Sehingga anaknya diminta untuk merawat dulu. Makanya tadi berangkat sekolah telat. Ya Allah Pak Ustadz, tidak. Anda itu bangunnya kesiangan. Loh coba. Selalu orang tua itu dijadikan alasan. Itu anak durhaka. Ya langsung tak sidang. Tak panggilkan guru BP. Wis suruh senara gitu ya. Ya. Itu tolong ini. Kok sudah masih kecil. Sudah durhaka sama orang tua. Nah itu. Nggak boleh. Termasuk juga tidak sabar dengan orang tua. Tidak sabar. Contohnya tidak sabar. Pak, Bu, maaf ya. Maaf ini. Maaf. Panjenengan harus tahu. Yang namanya berbakti kepada orang tua itu dibagi 2 Bapak Ibu. Anak itu disebut birrul walidain, panjenengan ini termasuk saya disebut anak bakti sama orang tua itu ada 2. Yang pertama ketika orang tua masih hidup, yang ketiga ketika orang tua telah wafat. Kalau orang tua masih hidup caranya 3. Tidak lebih dari 3. Jadi cara bakti kita sama orang tua kita. Kalau masih hidup itu cuma 3. 1, bahagiakan dia. Jangan buat nangis. Jangan. Senengkan hatinya. Senengkan terus. Yang kedua, jangan sakiti hatinya dengan kata-kata. Jangan. Itu nomor 2 itu. Yang ketiga, sabar. Sabar atas gangguannya dan sabar ketika dia sakit. Sebab maaf ini Bapak Ibu. Sebab maaf. Ada anak itu yang merasa dia bantu jutaan rupiah ketika orang tuanya sakit. Bahkan ketika sakit dipilihkan rumah sakit nomor 1. Tetapi kadang dia tidak sabar sama orang tuanya. Loh kok tidak sabar? Maklum Pak, maklum. Panjenengan lihat orang tua itu semakin usianya bertambah. Semakin balik kayak anak kecil. Apa kata orang tuanya sama anaknya yang suka bantu ini? Nah, adikmu itu loh, Masya Allah, ibu seneng ambil adikmu. Gak terima dia. Sopo sih ngobati ibu nek gak aku? Aku nek ngobati ibu gak kaleng-kaleng. Iya. Kok ibu belani adikku daripada? Oh berarti gak sabar. Banyak ndak anak model kayak gini. Ndak sabar. Ndak sabar bersihkan kotorannya orang tua. Jijik. Ndak sabar. Sampai dia tega mengatakan, ya Allah nek wis wae mati jubuken ya Allah, wis gak kuat aku, gak kuat. Gak sabar berarti. Iya. Gak kuat ya Allah, apalagi orang tuanya cerewet. Iya. Dikasih, Pak minta apa? Bapak kok kepingin kopi? Iya. Kok kepingin kopi? Iya. Sehingga apa Pak kopi ini? Yes, ojo panas-panas, kasih anget. Lah kok anget iki kopi ini? Duh. Sudah, dikasih lagi yang agak panas. Kepanasan nih kopi ini. Iya, dikasih yang dingin. Ya ngarano wetengku sebaik nek kopi kayak gini. Rewel. Sabar. Bisa sabar ya? Bisa ya? Ya. Kadang-kadang berdoa di sampingnya orang, ya Allah nek memang mau kau ambil-ambilan ya Allah. Allah, ndak sabar. Harus sabar. Apalagi orang tuanya suka berbuat dosa. Pelaku syirik.
Suka kelenik-kelenik. Sedangkan kita sudah taklim di Masjid Namira. Mendatangkan sekian banyak ustadz yang memiliki disiplin ilmu. Diajarkan tauhid. Harus sabar. Maaf Bapak Ibu. Panjenengan kalau mendakwai orang lain, Anda bisa marah. Anda bisa membentak. Anda bisa nada tinggi. Tapi sama orang tua, gak bisa dibentak. Gak bisa nada tinggi. Orang tua, sabar. Sampai ada orang tua ini mengatakan, Bapak gak seneng kon iki jenggotan, gak seneng. Gak cocok. Kayak teroris. Apalagi celonomu si kabeh cingkrang wis ngaji dondi kon iki gitu. Sabar. Ya, rokokan. Ya, terus kemudian suka begadang. Ya, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Harus sabar. Jadi inilah sikap bakti kalau orang tua masih hidup. Kalau orang tua sudah wafat, bagaimana Ustaz? Banyak bentuk bakti anak kepada orang tua ketika orang tuanya telah wafat. Banyak. Satu, menunaikan nadarnya. Mungkin dia masih hidup pernah nadar. Bapak nek nanti ibu nek waras nak kepingin ngasih anak yatim. Maka ketika qadarullah wafat, tidak sempat sembuh, maka tolong berikan yaitu kepada anak yatim. Nadarnya dijalankan. Atau wasiatnya orang tua, jalankan. Yang ketiga, nutup utangnya orang tua. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam riwayat yang sahih, ruhnya mukmin itu terkatung-katung karena utangnya. Sampai utangnya ditutup, meskipun mati syahid, tetap tidak bisa masuk surga. Ruhnya terkatung-katung. Bahkan mayit itu kulitnya panas dalam kubur karena utangnya. Makanya sebagai seorang anak, jangan ribut warisan dulu. Tolong dilihat utangnya orang tua berapa. Tutup. Meskipun warisan habis untuk nutupi utang orang tua. Ini nomor 3, nutup utangnya. Nomor 4, dihajikan. Kalau anaknya mampu dan anaknya sudah pernah berangkat haji, hajikan. Badali. Apalagi orang tua sempat pesan. Bapak kok kepingin daftar nona? Bapak belum sempat keburu meninggal. Tolong hajikan. Atau umrohkan. Nomor 5, diumrohkan. Yang nomor 6, kalau sodako atas namakan orang tua. Ya Allah, aku bersodako. Ya, di jalanmu. Aku atas namakan untuk kedua orang tuaku. Dapat. Yang ke-7, kalau kurban. Nanti Idul Adha, menyembelih seekor kambing. Maka niatkan untuk orang tua kita juga yang telah wafat. Tapi jangan khusus yang telah wafat. Nggak boleh. Harus menyertakan orang yang masih hidup. Contohnya. Ya Allah, kurban ini adalah kurbanku. Terus kemudian istri-istriku. Misalnya ini. Misalnya. Nggak usah dibahas ini ya. Kita lanjut aja ya. Itu. Ya Allah, ini kurbanku. Kurban istri-istriku. Misalnya ya. Kurban anak-anakku dan kurban orang tuaku. Yang masih hidup maupun yang telah wafat. Boleh. Yang tidak boleh itu. Ya Allah, ini kurban untuk orang tuaku yang telah wafat. Haram. Nggak boleh. Untuk orang yang telah mati saja. Harus menyertakan yang masih hidup. Memangnya 1 ekor kambing. Niatnya boleh banyak orang Ustaz. Boleh. Boleh. Jadi kongsi dalam kepemilikan itu berbeda dengan kongsi dalam pahala. Kalau kongsi dalam kepemilikan 1 ekor kambing, ya 1 orang tidak boleh urunan kalau kambing. Kalau sapi urunan 7 orang, onta juga urunan 7 orang. Kan gitu. Sedangkan kalau pahala boleh banyak orang. Ini kurbannya fulan, kakekku, mertuaku, semuanya disebut. Dapat semuanya itu. Dapat. Jadi itu termasuk juga diantaranya sikap anak menjalin hubungan baik dengan keluarganya orang tua. Jangan kepaten obor. Jangan qati'ur rahim, mutus silaturahim. Jangan sambung. Keluarganya ayah, keluarganya ibu. Terus yang terakhir, kebaikannya orang tua jalankan. Dulu orang tuanya masih hidup, suka sodako. Apalagi kalau Ramadan. Wah, suka bagi-bagi. Itu nanti anak-anaknya kalau orang tuanya, papa mamanya meninggal. Anaknya teruskan kebaikan orang tua. Sebab ada di masyarakat muncul omongan.
Oh, gak koyo bapak biyen, gak koyo. Siji. Bapak biyen iku Masya Allah, nek ketok uang langsung. Sekarang anaknya, loh, kenapa? Anaknya tidak melanjutkan kebaikan orang tua. Maka anak-anaknya harus meneruskan kebiasaan orang tuanya. Ayahku suka Senin Kemis, teruskan. Sehingga dia tetap dapat pahalanya, ngalir terus. Yang terakhir, doakan ampunan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi. Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu'an. Dan seterusnya. Wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Dan seterusnya. Doakan. Jadi itulah bentuk bakti anak kepada orang tua. Baik masih hidup maupun telah wafat. Bapak Ibu sekalian, terakhir penutup. Kajian kita terakhir penutup ini. Apa sebabnya anak itu kok durhaka? Nah, apa penyebabnya? Kenapa anak itu kok durhaka, kurang ajar dengan orang tua? Pasti ada sebabnya. Nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya, pasti. Bapak Ibu sekalian, ternyata penyebabnya diantaranya yang disebutkan oleh para alim ulama berdasarkan hadis yang sahih. Saya bacakan satu persatu aja ya, mengingat waktunya. Nomor 1, orang tua yang tidak berbuat adil kepada anak-anaknya. Suka beda-bedakan. Itu membuat anak itu durhaka. Ya, durhaka. Bapak Ibu mohon maaf, adil itu bukan sama rasa, sama rata. Itu komunis itu. Prinsip keadilan menurut komunis harus sama rasa, sama rata. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Punya anak 3. 1 SD, 2 SMP, 3 SMA. Maka dikasih uang jajan 50 ribuan semua. 50 ribu untuk anak SMA. Mungkin itu sesuai porsinya, bahkan mungkin kurang. Karena mungkin kebutuhannya banyak. Untuk anak SMP mungkin sudah cukup lah. Untuk anak SD berlebihan. Maka ini bukan adil namanya. Yang adil itu untuk yang SD sekian. 20 misalnya. Untuk yang SMP. Itu adil. Bukan sama rasa, sama rata. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lah ini banyak orang tua yang tidak adil sama anaknya. Suka beda-bedakan anak-anaknya. Ya, ini yang bikin anak itu jadi durhaka. Terus nomor 2, orang tua selalu menjauh dari anaknya dan tidak ingin direpoti anak. Bayangkan, banyak loh orang tua zaman sekarang ketika dia dinanti oleh anaknya, anaknya dapat hasil ujian bahasa Arab 100, mumtaz. Oh, tak tunjukkan Abi ini. Sampai ditunjukkan mamanya. Dapat berapa nak bahasa Arabmu? Dapat 100. Saya coba, nah, Abi dulu Mi ya, yang lihat ya. Pengen ini ditunjukkan Abinya. Begitu malam datang dari kerja. Ya, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bibi, ini PR ku bahasa. Abi, saya sumpah kayak gitu, Abi saya repot ya. Saya pegel sih, nanti ambil mamamu di sini. Betapa kecewanya anak itu. Yang dinanti mulai siang, ternyata jawabannya, kok saya habis saya pagi, saya capek dan habis kepingin mandi atau apa? Ini tadi macet atau apa? Ya, ambil mamamu di sini. Allah, itu yang bikin anakku durhaka. Mestinya sikap yang baik, maka direspon. Apa nak? Coba lihat dan maaf ini. Kalau diajak ngomong sama anak, tolong. Bapak Ibu mohon maaf. Silakan bisa dilihat di dalam kitab Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Bukan kitabnya Muhammadiyah ini, bukan. Memang nama kitabnya Asy-Syama'ilil Muhammadiyah. Nama kitabnya. Itu isinya buku itu tentang ciri-ciri fisik Rasulullah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Rambut putihnya Rasul itu dijenggot berapa helai. Terus rambutnya Rasul itu panjangnya seberapa. Hidungnya Nabi itu kayak apa. Tangannya Nabi, tingginya Nabi itu seberapa. Dadanya Nabi itu bidang. Ada bulunya atau tidak. Dan seterusnya. Termasuk di situ diceritakan. Rasul itu kalau dipanggil orang, diajak ngomong. Itu tidak pernah menoleh separuh. Selalu langsung begini. Jadi misalnya, Ustadz kita manggil saya. Abu Aslam itu. Maka yang benar sesuai sunnah. Saya berhadapan dengan beliau. Oh ya gimana Ustaz? Gak boleh kemudian, ya Ustaz, gimana Ustaz? Gak boleh.
Apalagi banyak orang tua sekarang waktu megang HP, Pak, ini gimana? Iya, terus ngomong. Iya, terus ya apa? Oh iya. Terus, mari ngono ya apa? Gurumu, cerita apa? Gak diajak apa nih? Gak boleh ini. Gak boleh. Tidak sesuai sunnah. Hentikan. Termasuk diajak ngomong sama istri. Lah ya tadi siang itu waktu ke sekolahnya anak-anak. Suaminya gini. Terus, mari ngono. Ya apa jadi kepala sekolah? Sambil gini dia. Gak benar. Yang benar matikan. Hadapi istri. Terus tadi gimana? Hadap-hadapan. Itu yang benar. Ayo, selama ini gimana? Selama ini. Ya, ayo jadi orang tua yang baik. Insya Allah anak kita soleh-soleh ya. Yang ketiga, orang tua ingin menang sendiri. Seperti berwatak keras. Jadi kan ada orang tua itu, wes pokoknya. Bahaya ini. Kalau sudah kena pokoknya ini repot ini. Iya. Mestinya jadi orang tua ini, lah terus siapa loh? Kamu punya usulan apa? Ayo, rundingan, musyawarah. Sebab ada orang tua itu yang wataknya keras, kemauannya harus dituruti tanpa melihat maslahat. Nah ini. Terus penyebab anak durhaka selalu memanjakan anak. Pak aku beli ini, ya tuh kok. Ya. Pak nanti, ya sudah. Suka memanjakan anak. Ini nggak boleh, ya nggak boleh. Kita lanjutkan. Orang tua yang berikutnya nomor 5 ini. Orang tua suka marah kepada anaknya dan terkadang memukul. Memang orang tua itu tidak boleh mukul, Ustaz. Boleh. Orang tua itu boleh mukul. Katanya ulama, mukulnya itu di 3 tempat. 3-tiganya itu pinggul ke bawah. Pinggul ke bawah. Yang pertama, maaf, pantatnya. Yang kedua, betisnya. Betis. Yang ketiga, telapak kakinya. Itu pun dikasih syarat. Pemukulan yang tidak menimbulkan bekas dan tidak menimbulkan rasa sakit. Mukul ya apa itu Ustaz? Ya cuman gemes. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, tak dungakno kon dadi anak soleh. Dan doakan papa jadi orang yang sabar ya. Nah, itu. Harus sabar. Ya, jangan dikit-dikit ngambil penjalin gebras, bras. Kadang nyentil telinga, tes. Ya, kadang nampar, nggak boleh, haram. Ya, kalau di sini pernah ditampar, sampaikan ceramah ini kepada orang tuanya. Loh Pak, haram Pak, haram. Terakhir, penutup. Dan anak dibiarkan berkawan dengan teman yang jelek. Orang tuanya tidak mencarikan temannya, teman yang selektif. Dibiarkan dengan siapa dia berteman, dibiarkan saja. Padahal kata Nabi SAW dalam hadis Abu Dawud, ar-rajulu ala dini khalili, falyamdur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang mengikuti agama temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Saya kan pernah nyampaikan juga di Masjid Namiro. Sudahlah, jadikan pelajaran tokoh PKI. Siapa itu? Aidit. Yang namanya katanya DN Aidit. Bapak Ibu tahu Aidit ini nama aslinya Ahmad Aidit. Ya, bapaknya kiai, kakeknya kiai, pendiri sekolah Muhammadiyah, lahir di Belitung. Jadi nasabnya Aidit ini bagus. Bapak, kakek, semua kiai. Bahkan Aidit ponpes, tahfidz Quran. Bahkan dia suaranya bagus, sering dimintai adzan. Bahkan baca Al-Quran, bagus suaranya. Tahun 50-an sekian dia sempat mampir ke RRC. Nah ya itu. Lalu berteman dengan orang yang punya pemahaman Marxisme. Sampai mendirikan partai yaitu Komunis Indonesia. Lalu namanya dirubah. Ahmad Aidit, Ahmad dicoret, diganti DN Aidit. Dipa Nusantara Aidit. Quran dibakar. Umat Islam disembelih. Lulusan ponpes, suara bagus, hafal Quran. Kenapa jadi seperti itu? Karena dia berteman dengan orang yang salah. Hati-hati. Tolong bapak-bapak perhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita soleh-soleha. Allah berikan kepada kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga Allah jadikan kita dan anak keturunan kita istiqomah dalam mentaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian kita akhiri materi ini tuntas.